Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Surahman Cakmar dengan nomor stambuk C201-21194. Baik, pada mata kuliah komunikasi bisnis kali ini saya akan membahas tentang materi merencanakan, menulis, menyelesaikan laporan dan proposal. Merencanakan laporan dan proposal. Yang pertama itu menganalisis situasi. Nah, seperti penjelas masalah atau peluang yang ada, tetapkan tujuan, kembangkan profil penerima, lalu kembangkan sebuah rencana kerja. Dan kedua itu mengumpulkan informasi. Contohnya itu seperti tentukan kebutuhan penerima, dapatkan informasi yang diperlukan, dan ketiga, jika diperlukan, adakan proyek penelitian. Yang ketiga, menyeleksi medium yang tepat. Menyeleksi medium yang tepat yang ada dua, yaitu pilihlah medium terbaik untuk mengirimkan pesan, dan kedua, pertimbangkan untuk menyampaikan melalui berbagai media. Dan terakhir, mengatur informasi. Mengatur informasi seperti tetapkan gagasan utama, pilihlah pendekatan langsung atau tidak langsung. Ketiga, buatlah garis besar isi dengan menggunakan salah satu model yang ada untuk laporan informasional, analitis, dan proposal. Proses merencanakan laporan informasional dan analisis. Yang pertama itu analisis situasi. Pertama, tetapkan dengan jelas tujuan Anda sebelum menulis. Dan kedua, jika Anda perlu berani beberapa sasaran dalam laporan, identifikasi semuanya di awal. Ketiga, siapkan rencana kerja untuk memandu usaha. Kedua, kumpulan informasi. Yang pertama, tentukan apakah Anda perlu meluncurkan proyek penelitian terpisah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Dan kedua, gunakan kembali atau adaptasikan materi yang ada kapanpun memungkinkan. Seleksi media yang tepat. Yang pertama, dasarkan keputusan Anda pada ekspektasi penerima. Kedua, pertimbangkan kebutuhan untuk memberi komentar, merevisi, mendistribusi, dan menyimpan. Dan ketiga, ingatlah bahwa media yang Anda pilih juga menyampaikan pesan. Dan terakhir, mengorganisasikan informasi. Pertama, gunakan pendekatan langsung jika penerima bersikap menerima. Kedua, gunakan pendekatan langsung jika Anda tidak ingin menerima resiko penjelasan Anda dipandang sebelah mata. Yang ketiga, gabungkan pendekatan Anda jika membantu atau mendukung pesan utama. Format proposal secara umum. Format proposal secara umum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah proposal internal. Proposal internal digunakan untuk meminta keputusan dari para manajer dalam organisasi. Proposal internal terdiri dari proposal pendanaan yang meminta dana dan dukungan manajemen terhadap proyek baru, dan proposal proyek umum yang meminta izin untuk mengambil tindakan atas proyek khusus. Proposal eksternal digunakan untuk meminta keputusan dari pihak di luar organisasi. Proposal eksternal mencakup proposal investasi yang meminta pendanaan dari investor eksternal seperti kapitalis ventura. Proposal dana bantuan yang meminta dana dari badan pemerintahan dan organisasi pemberi sponsor lainnya. Dan proposal penjualan yang mengajukan solusi individual pada calon pelanggan dan meminta keputusan pembelian. Faktor yang paling penting dalam merencanakan proposal adalah apakah penerima telah meminta Anda untuk memasukkan proposal. Nah, di sini ada dua, yaitu proposal yang diminta dan proposal yang tidak diminta. Nah, proposal
proposal yang diminta itu proposal ini umumnya disiapkan atas permintaan pihak eksternal yang meminta sebuah produk atau jasa, tetapi mereka juga diminta oleh sumber internal seperti manajemen atau dewan komisaris. Beberapa pihak eksternal menyiapkan undangan formal untuk mengajukan penawaran kontrak pada mereka yang disebut permohonan untuk proposal, yang terdiri dari instruksi yang menetapkan secara mendetail jenis pekerjaan yang akan dikerjakan atau produk yang akan dikirimkan bersama dengan anggaran, tenggat waktu, dan persyaratan lainnya. Nah, yang kedua yaitu proposal yang tidak diminta. Proposal ini dipraksi oleh organisasi yang berusaha mendapatkan bisnis atau pendanaan tanpa undangan khusus dari calon klien. Proposal seperti itu juga dapat diprakarsi oleh karyawan atau manajer yang berharap untuk meyakinkan pihak-pihak di dalam perusahaan untuk mengadopsi sebuah program, kebijakan, atau gagasan. Dengan kata lain, dengan proposal yang tidak diminta, penulis mengambil langkah pertama. Sekalipun demikian, proposal yang tidak diminta ini seharusnya tidak menjadi kejutan bagi pihak penerima. Menulis laporan dan proposal di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada pendahuluan, isi, penutup. Nah, pendahuluan itu seperti laporan dan proposal diposisikan lebih luas, menjelaskan mengapa subjek atau tujuan penting, meninjau dulu gagasan dan aturannya, dan terakhir menetapkan nada dokumen dan hubungan penulis dengan penerima. Dan sedangkan isi mencakup akurat, lengkap, seimbang, jelas, dan logis. Dan terakhir didokumentasikan dengan rapi. Dan terakhir yaitu penutup. Penutup itu seperti menekankan poin utama, meringkas manfaat bagi pembaca, mengacu kembali kepada semua bagian, dan mengingatkan pembaca bagaimana keserasian bagian itu. Dan terakhir, membawa semua item tindakan di satu tempat dan memberikan detail tentang siapa harus melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Topik yang umumnya mencangkup dalam bagian isi laporan meliputi. Nah, meliputi yaitu penjelasan tentang masalah atau peluang, fakta, bukti, statistik, dan tren, hasil studi atau penyelidikan, diskusi dan analisis potensi pengambilan tindakan, keuntungan, kerugian, biaya, dan manfaat dari pengambilan tindakan tertentu, prosedur atau langkah-langkah proses, metode atau pendekatan, kriteria pengevaluasian alternatif dan opsi, kesimpulan dan rekomendasi, dan terakhir alasan pendukung untuk kesimpulan atau rekomendasi. Bagian pendahuluan harus memiliki elemen berikut. Nah, seperti otoritas. Otoritas itu kayak bagaimana dan oleh siapa laporan di otorisasi. Dan kedua, masalah, peluang, ataupun tujuan. Nah, alasan keberadaan laporan dan apa yang akan diselesaikan sebagai hasil dari apa yang telah Anda tuliskan di laporan. Lingkup. Nah, lingkup ini seperti apa dan apa yang tidak akan tercakup dalam laporan. Latar belakang seperti kondisi atau faktor masa lalu yang mengantar pada laporan. Sumber dan metode, sumber informasi primer dan sekunder yang digunakan. Definisi seperti daftar istilah yang mungkin tidak dikenal penerima serta didefinisi singkat. Batasan ini seperti faktor di luar kendali dan yang mempengaruhi kualitas laporan seperti batasan anggaran. Dan terakhir, pengorganisasian laporan. Pengorganisasian laporan atau topik yang diulas dan dengan laporan apa, serta dasar pemikiran untuk mengikuti rencana ini. Isi yang efektif mencakup informasi berikut. Ada pendekatan yang diajukan, rencana kerja, pernyataan kualifikasi, dan terakhir ialah biaya.
Penutup laporan dan penutup proposal. Apa itu penutup laporan? Penutup laporan ini seperti halnya untuk laporan yang panjang. Kita perlu membagi bagian penutup menjadi bagian yang terpisah untuk kesimpulan, rekomendasi, dan tindakan. Sedangkan penutup proposal, bagian penutup merupakan kesempatan terakhir Anda untuk meyakinkan pembaca tentang kebaikan proposal Anda. Karena itu, pastikan kembali semuanya jelas, mendesak, dan berorientasi penerima. Menyelesaikan laporan dan proposal. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, revisi, produksi, proofreading, distribusi, dan terakhir ialah menulis. Revisi laporan dan proposal. Nah, di sini revisi laporan dan proposal itu yang pertama direvisi dalam hal pengorganisasian, gaya, dan nada tulisan. Dan kedua, untuk memastikan bahwa isi laporan dan proposal logis dan sesuai kebutuhan penerima. Ketiga, memperbaiki keterbacaan laporan dengan membuat variasi panjang kalimat, menjaga paragraf agar tetap pendek, menggunakan daftar, simbol titik, serta menambahkan judul dan subjudul. Dan terakhir, direvisi sampai menjadi jelas, ringkas, dan bersifat mendesak. Proofreading laporan dan proposal. Yang pertama ialah mengkaji ulang dokumen secara menyeluruh untuk terakhir kalinya dengan melihat konsistensi, kesalahan, dan komponen yang hilang. Proofread terhadap bagian teks laporan, yaitu mengecek pengkritikan, kesalahan ejaan, dan kesalahan tanda baca. Dan terakhir ialah proofread terhadap tampilan laporan secara menyeluruh. Kalau perlu, dapat meminta orang yang belum pernah terlibat dalam pembuatan laporan untuk membaca secara menyeluruh. Distribusi laporan dan proposal. Nah, di distribusi laporan dan proposal ini terbagi menjadi dua, yaitu distribusi fisik dan distribusi elektronik. Distribusi fisik itu mengalokasikan sedikit anggaran untuk membayar kurir profesional ataupun jasa pengirim paket. Sedangkan distribusi elektronik menggunakan portable document format atau biasa kita singkat dengan PDF. Lebih aman dan umum dalam mendistribusikan laporan secara elektronik. Nah, sedangkan menulis permohonan untuk proposal, yaitu isi konten RFP, latar belakang perusahaan, deskripsi proyek, kebutuhan proyek, kriteria keputusan, kebutuhan proposal, dan penyerahan dan informasi yang dapat dihubungi. Baik, sekian dari materi merencanakan, menulis, menyelesaikan laporan dan proposal. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.